Di sore hari yang sedang turun hujan, kamu kepikiran untuk membeli kaset film horor berjudul Serial Killer. Karena kamu akan menontonnya malam ini, kamu sudah selesai memasak popcorn untuk makanan saat menonton Serial Killer. Langkah 1, naiki mobilmu lalu pergi menuju kedai kaset film. Langkah 2, berhenti. Di depan ada perlintasan kereta api yang menutup. Mungkin akan ada KRL yang melintas. Langkah 3, kamu sampai. Langkah 4, di dalam kedai. Cari kaset berjudul Serial Killer. Langkah 5, kaset film yang kamu inginkan dari tadi. Langkah 6, bayar kaset ke kasir. Tidak, kamu terjatuh dan kaset film Serial Killer itu jatuh ke selokan. Ya, kasetnya kotor, tapi cuma sedikit saja. Sedikit saja tidak masalah, yang penting bisa dibersihkan kembali. Langkah 8, kamu sudah tiba di rumah pas maghrib. Baru saja masuk ke dalam rumah, kamu langsung gercep ambil popcorn dan setelah itu masukkan CD kaset film ke dalam CD player. Langkah 9, masukkan CD kaset film Serial Killer ini ke dalam CD player. Langkah 10, siapkan popcorn, kacamata bioskop saat enak-enaknya duduk di sofa. Film sudah selesai, dan sekarang sudah jam 11 malam. Langkah 11, keluarkan CD kaset film Serial Killer dari CD player. Kok gak keluar-keluar ya? Katamu, kamu mencoba mengotak-atik CD player ini, supaya CD kaset film Serial Killernya keluar, tapi tetap saja hal ini tidak berhasil. Mungkin kamu harus memanggil tukang servis CD player besok, agar CD kaset film Serial Killer itu bisa dikeluarkan. Langkah 12, pergi tidur. Saat tertidur, kamu bangun jam 2 malam, karena kamu merasa ada suara aneh saat kamu tertidur. Suara itu berada di dalam rumahmu yang jauh dari kamar, maka kamu akan segera cek suara apa itu. Langkah 13, pergi cek suara itu. Ternyata, suara yang mengganggu tidurmu adalah suara perang semut dari TV. Tapi kamu merasa ini janggal, kok bisa TV yang kamu tonton buat nonton Serial Killer bisa menyala sendiri. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di tengah layar perang semut. Itu adalah tokoh pembunuh yang sering kamu lihat di film
serial killer, dan dia terlihat mengetuk layar TV. Lalu dia keluar dari layar TV, dan dia benar-benar melihatmu sambil memegang pisau. Langkah 14, telepon polisi atau kabur. Langkah 15, kabur dari rumahmu dan cari pertolongan di sekitar kota. Niatnya ingin kabur pakai mobilmu, tapi garasi mobil telah terkunci. Alhasil kamu kabur pakai sepedamu untuk mencari pertolongan. Kamu berhenti di pabrik tua ini, karena kamu lihat di kawasan seperti ini cocok untuk tempat bersembunyi. Langkah 16, cepat sembunyi di tempat bertembok. Keburu tokoh pembunuh serial killer itu datang. Kamu lihat tokoh pembunuh itu pergi mencarimu ke tempat penyimpanan gas. Itu bagus sekali. Tempat penyimpanan itu letaknya sangat jauh dari sini. Oh tidak, kaki kamu tersenggol sepeda yang kamu jatuhkan di sini. Dan sebenarnya tokoh pembunuh itu belum jauh dari sini. Dan benar-benar mendengarkan suara sepeda yang kamu tendang yang ini. Cepat mendesak kabur. Perlintasan kereta api. Kamu berniat buat menerobos lewat kolong pintu palang tapi sudah terdengar suara kereta api. Jadi kamu harap berhenti sebentar. Kamu berharap selama kereta melintas di JPL 233 ini, tokoh pembunuh itu telah datang ke sini soalnya kamu sudah berusaha berlari menjauhi tokoh pembunuh itu sampai kewalahan berat begini. Saja palang selesai menutup tokoh pembunuh itu sama sekali tak kunjung datang. Langkah 18, cepat. Lanjut lari. Gawat, saat kamu melintasi rel dengan berlari, kamu terjatuh ke rel karena kakimu tersenggol rel. Dan yang paling gawatnya lagi, saat kamu terjatuh di rel, ada suara bahwa tokoh pembunuh itu telah tiba di JPL 233 ini. Tokoh pembunuh itu telah mendekatimu. Dia akan segera menyerangmu dengan pisau raksasanya. Gawat listriknya lah, kamu selamat tetapi kamu gawat listriknya lah, karena tokoh pembunuh itu mati dan terjatuh ke arahmu. Tidak ada yang bisa menolong kalian berdua kecuali petugas JPL yang akan mengaktifkan palang itu. Sudah berakhir, kalian berdua yang telah tewas dikurung oleh pintu perlintasan kereta api, dan mungkin sudah saatnya. Terseret oleh kereta api sepanjang 20 km, dan tak lama kemudian disusul oleh kedatangan warga. Moral dalam insiden, pelan-pelan bila berjalan melintasi rel kereta api, mereka selalu licin di setiap saat.